Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Nurrahmi. Saya dari kelas 2 TETC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas enabling saya dengan judul Nothing is Impossible. Tidak ada yang tidak mungkin dalam meraih kesuksesan. Di sini, siapa sih yang tidak ingin menjadi sukses? Semua orang ingin menjadi sukses, namun tidak semua orang meyakini bahwa dirinya bisa menjadi sukses. Terlalu banyak alasan. Salah satunya miskin, tidak bersekolah, dan memiliki keterbatasan fisik. Namun, untuk menjadi sukses, miskin, tidak bersekolah, memiliki keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk menjadi seseorang yang tidak sukses. Peluang untuk menjadi sukses setiap masing-masing orang itu sama besarnya. Namun, tidak semua orang meyakini bahwa dirinya bisa menjadi seseorang yang sukses. Salah satu hal yang mengupayakan kita menjadi sukses yaitu usaha dan kemampuan. Semakin besar usaha dan kemampuan kita untuk merealisasikan kesuksesan tersebut, maka peluang untuk menjadi sukses akan semakin besar pula. Namun, usaha dan kerja keras itu akan ada apabila kita meyakini bahwa diri kita akan menjadi sukses kemudian hari. Salah satu faktor lain yaitu pola pikir. Jika pola pikir kita baik, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk meraih kesuksesan tersebut. Contohnya, kita ingin menjadi seseorang pembisnis yang handal. Ya, kalau kita mendapat rintangan pada saat itu, yakinkan diri bahwa itu merupakan gerbang menuju kesuksesan. So, nothing is impossible. Sebagai contoh, kita mengambil pelajaran hidup dari kisah Walt Disney. Siapa yang tidak kenal dengan Walt Disney? Seorang yang berawal dari biasa saja, sekarang menjadi seorang yang sangat terkenal. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan Disneyland, sebuah taman hiburan yang megah dan mewah serta berkelas. Ternyata di belakangnya ada sosok yang sangat sederhana pada masanya. Walt Disney merupakan pemilik dari Disneyland, yang pada masa kecilnya dia sudah harus bekerja pada umur 9 tahun untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satu pekerjaan yang pernah ia geluti yaitu peloper koran, pencuci kereta mayat, bahkan ia pernah menjadi pedagang asongan di kereta-kereta. Namun siapa sangka ia memiliki impian untuk mempunyai taman bermain sendiri. Konon, katanya kenapa ia memiliki impian itu? Karena pada masa kecilnya, ia pernah diusir dari suatu taman bermain hanya karena ia tidak memiliki uang untuk membeli karcis taman bermain tersebut. Dari hari itu, Walt Disney memiliki keinginan untuk mempunyai taman bermain sendiri. Walt Disney kecil, ia memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggambar, dan dia percaya bahwa kemampuan dan keahliannya itu akan mengantarkan dia ke gerbang kesuksesan. Dengan bertahap, ia mencoba meraih kesuksesannya. Ia mencoba mengirimkan gambar-gambar yang telah ia lukis ke beberapa surat kabar dan ke beberapa kantor majalah. Tak hanya 1 atau 2 kali penolakan yang ia dapati, bahkan berkali-kali penolakan yang ia peroleh. Namun, ia percaya bahwa penolakan itu merupakan awal dari kesuksesannya. Tak lama kemudian ia mendapat pekerjaan di suatu kantor surat kabar. Dan lagi-lagi nasib malam menimpanya. Kantor surat kabar tersebut memecatnya hanya karena ia tidak memiliki kreativitas dalam menggambar dan imajinatif. Nah, ia sudah dipecat dari tempat pekerjanya, dia mulai membuat suatu perfilman Disney yang sampai sekarang malah menjadi perfilman yang sangat digemari oleh anak-anak. Dari perfilmannya itu, ia membuka suatu taman bermain yang bernama Disneyland. Bermain yang sangat terkenal hingga dia sudah memiliki cabang di Tokyo, di Hong Kong, di Amerika Serikat, serta di Paris. Apabila Disney kecil pada saat itu menyerah dengan kemampuannya yang ditolak beberapa kali, apakah ia akan memperoleh dan menikmati hasilnya sekarang? Seperti kata pepatah, kesempatan tidak datang 2 kali, namun kesempatan akan datang kepada orang yang ingin berusaha berkali-kali. Langkah lainnya yaitu ada 3 langkah, yaitu yang pertama, image, fokus, dan action. Yang pertama yaitu image. Pada langkah ini yaitu kita harus bisa menghayalkan atau membayangkan bagaimana kehidupan kita setelah kita sukses. Contohnya itu seperti kita memiliki rumah mewah, mobil mewah,
pergaulan yang luas, dan keluarga yang bahagia. Langkah ini atau metode ini, kalau dalam ilmu motivasi itu disebut dengan metode as if atau metode berandai-andai dan menghayal. Ayo, kita pasti suka menghayal kan? Kenapa tidak menghayal hal yang membuat kita bersemangat untuk meraih kesuksesan di masa depan? Dari langkah ini yaitu untuk memberi energi atau rasa hasrat yang tinggi untuk meraih kesuksesan tersebut. Ketika kita memiliki hasrat yang tinggi, kita akan lebih mudah untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan. Fase ini banyak yang tidak berani, karena dia takut impian dan hayalannya itu hanya menjadi impian dan hayalan belaka. Pertanyaannya, jika ia membayangkannya saja tidak berani, bagaimana ia akan menghadapi masalah-masalah yang tentu bakalan ada ke depannya pada saat kita itu akan meraih kesuksesan tersebut. Yang namanya kita ingin suatu berlian, itu tidak bakal mungkin kita mendapatkannya secara tiba-tiba. Ingat, kesuksesan itu digapai, bukan ditunggu. Yaitu fokus. Ketika kita sudah tahu impian dan cita-cita kita, fokuskan tenaga dan pusatkan semua pikiran kita kepada cita-cita dan impian kita tersebut. Dengan memfokuskan dan memusatkan pikiran kita kepada tujuan atau impian kita, itu akan mempermudah kita untuk memperoleh tenaga dan mempermudah kita untuk meraih kesuksesan tersebut. Sebagai contoh, sebuah cahaya yang menerangi satu titik itu akan lebih baik bersinarnya daripada sebuah cahaya yang membiaskan cahayanya ke berbagai arah. Itu tidak akan seterang dengan cahaya yang menerangi satu titik. 3 yaitu action. Langkah ini sangat mempengaruhi langkah pertama dan langkah kedua. Kita tidak bisa menjalankan atau meraih kesuksesan dengan hanya membayangkan dan menghayalkannya saja. Kita harus melakukan action atau perbuatan untuk meraih kesuksesan tersebut. Impian dan energi yang kita hasilkan dari menghayalkan itu akan terbuang sia-sia jika kita tidak merealisasikannya dengan action atau perbuatan. Pasti banyak yang berbicara seperti ini. Bagaimana jika saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, atau bagaimana jika ada ini, ada itu. Simpelnya seperti ini, lebih baik kita melakukan progres walaupun ia hanya kecil daripada tidak melakukan progres sama sekali. So, tentukan bagaimana kehidupan kita pada masa yang akan datang. Jika Anda ingin sukses, maka berjuanglah dari sekarang. Jangan merasa gampang putus asa. Semua musibah dan masalah yang kita hadapi sekarang, anggap saja itu sebagai gerbang untuk mendorong kita lebih dekat dengan kesuksesan. Terima kasih, sekian dari saya Julie Nur Rafni. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.